Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sedang menurunkan berat badan, tapi masih gagal. Nah, mungkin teman-teman melewatkan aktivitas ataupun rutinitas di pagi hari yang bisa membantu menurunkan berat badan ya. Ada teman-teman yang lain mungkin dia berat badannya turunnya gampang, mudah. Mungkin dia pagi harinya melakukan aktivitas ataupun rutinitas khusus diet yang bisa menurunkan berat badan. Nah, gimana dengan teman-teman di rumah? Ada rutinitas khusus di pagi hari atau masih nyaman dengan rebahan ya? Yang lagi populer kan sekarang kaum rebahan. Nah, jadi memang kalau seandainya pagi hari teman-teman tidak melakukan rutinitas khusus diet, ya mungkin keberhasilannya juga akan menurun. Terdengar sepele tapi ini memang efektif ya. Ada rutinitas khusus di pagi hari yang bisa membantu teman-teman untuk menurunkan berat badan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 7 jenis ataupun 7 kebiasaan yang bisa membantu berat badan cepat turun. Nah, jadi teman-teman jangan melewatkan 7 kebiasaan ini ya. Karena 7 kebiasaan ini memang benar-benar efektif. Kebiasaannya apa saja? Nah, diantaranya yang pertama adalah berjemur di bawah sinar matahari. Berjemur di bawah sinar matahari ini memang terdengar sepele ya, mungkin banyak orang yang tidak melakukannya ya. Nah, tetapi menurut penelitian, orang yang berjemur di bawah sinar matahari ini dia bisa menurunkan indeks massa tubuhnya dibandingkan dengan orang yang tidak berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, karena apa? Nah, di sini kata penelitinya, dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi, itu tubuh bisa mengikuti jam biologis ataupun dengan ritme sirkadian ya. Sebelumnya pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Silakan tonton saja ya video-video saya. Nah, jadi dengan tubuh mengikuti jam biologisnya, ini akan melancarkan metabolisme dan juga membakar lemak itu jauh lebih efektif. Memang biasanya banyak orang yang melewatkan berjemur di bawah sinar matahari pagi ya. Karena sibuk, karena bekerja, ataupun karena terburu-buru ya, banyak alasannya. Kemudian ada juga yang takut hitam ya, ataupun karena sekedar malas saja. Nah, ini memang kalau bisa dibiasakan. Yang kedua, sarapan dengan protein yang tinggi. Nah, jadi teman-teman kalau sarapan pilihlah menu yang mengandung protein yang tinggi. Karena protein ini bisa membuat teman-teman cepat kenyang yang pertama. Yang kedua juga bisa teman-teman tahan lapar ya, laparnya jadi lebih lama. Kemudian yang tidak kalah penting, metabolisme jadi lebih baik ya ketimbang teman-teman makan karbohidrat ataupun lemak. Jadi metabolisme jadi lebih normal. Nah, teman-teman di pagi hari bisa memilih menu sarapannya, misalkan roti gandum pakai putih telur ya, ataupun putih telur itu sendiri, yogurt ataupun protein lainnya. Yang jelas menunya harus tinggi protein, tetapi jangan berlebihan ya. Jangan nanti konsumsinya karena ingin tinggi protein yang banyak ya, makanya jadi banyak ya, jangan juga seperti itu. Pas sedang-sedang saja. Yang ketiga, minum air putih. Nah, jadi memang teman-teman ketika bangun tidur ya, sebelum melakukan sarapan pagi, sebaiknya teman-teman minum dulu 2 gelas air putih. Mau air putihnya air hangat, mau air dingin, mau air biasa, mau air es, itu boleh-boleh saja, silakan saja. Tetapi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau sedang tidak enak ya, jangan air es ya, nanti malah pilek ya, flu, sakit tenggorokan ataupun batuk. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Ini sebenarnya dingin, hangat ataupun biasa ini nggak pengaruh ya. Tapi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Air putih ini penting ya, ini untuk menggantikan cairan yang hilang saat teman-teman tidur ya. Nah, kemudian coba deh rasakan sensasinya makan dulu baru minum
ataupun sebelum sarapan minum dulu 2 gelas, makan ya, kemudian nanti minum lagi, itu pasti beda ya. Karena dengan minum dulu, teman-teman ini akan mengganjal perutnya. Nah, jadi teman-teman kan sudah terisi ya, lambungnya sudah terisi, jadi makannya nggak berlebihan. Kalau makannya tidak berlebihan, ya jelas ya, berat badan tidak akan bertambah. Dok, untuk minumnya berapa gelas, Dok? Nah, jadi untuk minum air putihnya itu disarankan 2 gelas ya, 2 gelas saat bangun pagi ya, sebelum sarapan itu minum dulu 2 gelas. Nah, ini bisa dicoba ya. Yang keempat, olahraga pagi. Nah, jadi memang orang olahraga pagi ini agak jarang ya, karena mengantuk ya, karena tidurnya masih nyenyak, ataupun memang karena malas. Nah, kira teman-teman apa nih alasannya? Kenapa teman-teman tidak olahraga pagi? Bagi yang tidak olahraga ya, kalau yang olahraga pagi ya bagus sekali. Nah, memang bukan alasan lagi, bukan rahasia lagi kalau olahraga ini bisa membantu teman-teman menurunkan berat badan. Nah, jadi dengan olahraga ini bisa mengendalikan stres ya, membuat suasana hati menjadi nyaman ya, pikiran juga menjadi enak ya. Kemudian juga tubuh bisa membakar kalori. Nah, intinya ini membuat diet teman-teman ini memungkinkan berhasil. Nah, memungkinkan berhasil ya. Nah, jadi teman-teman bisa olahraga di pagi hari ya, sebelum kerja ya, ataupun habis sholat subuh itu melakukan olahraga. Ya, olahraganya bisa jogging, jalan santai, ataupun zumba ya di dalam rumah. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman bisa lakukan. Dok, saya olahraganya cuman naik turun tangga, jalan. Ya boleh-boleh saja ya. Yang jelas ini aktivitasnya meningkat. Kemudian dengan teman-teman olahraga ataupun meningkatkan aktivitas fisik di pagi hari ya, nafsu makan teman-teman juga akan lebih baik ya. Dalam arti lebih baik ini bisa mengontrol nafsu makan. Yang kelima, siapkan bekal makan siang. Nah, jadi kebiasaan di pagi hari ini teman-teman bisa menyiapkan bekal untuk makan siang ya. Ini kunci penting. Memang terdengar repot ya kelihatannya. Makan siang kan bisa beli, Dok. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di luar ataupun yang sedang kuliah ataupun yang melakukan aktivitas fisik di luar rumah ya. Nah, ini memang disarankan untuk membawa bekal makan siang. Karena nanti gini, kalau seandainya nih teman-teman kuliah ataupun kerja di kantor ya, saat jam makan siang kan jajan ya, jajan kemungkinan ya, jajanannya itu tinggi kalori. Dan juga cara pengolahannya yang bisa jadi digoreng, digulai, ataupun dengan cara yang tidak mendukung program dietnya. Nah, ataupun misalkan teman-teman memilih-milih nih jenis makanannya yang bisa mendukung. Tapi kalau nanti lama-lama digoda kawannya ya, sahabatnya, ya lama-lama jebol juga ya. Jadi lebih baik teman-teman memang menyiapkan di pagi hari itu bekalnya yang akan dibawa untuk ke kantor ataupun untuk ke kuliah ataupun untuk teman-teman saat di luar rumah. Nah, jadi lebih efektif ya, bisa mengontrol takarannya berapa karbohidratnya ya, sesuai dengan menu diet yang sedang teman-teman jalani. Yang keenam, menimbang berat badan di pagi hari. Nah, jadi teman-teman ya, orang yang sering menimbang berat badan di pagi hari dibandingkan orang yang tidak melakukan kegiatan ini ya, itu berat badannya lebih cenderung orang yang menimbang di pagi hari ini yang cepat turun. Karena gini ya, teman-teman kalau seandainya menimbang berat badan di pagi hari, setiap hari itu kan memantau berat badannya, naikkah, menetapkah, atau sudah turun. Jadi teman-teman bisa lebih enak dalam program diet. Oh, menetap nih berat badannya, oh berat badannya naik, berarti kan kelebihan kalori ataupun memang aktivitasnya kurang. Nah, ini disarankan nimbangnya itu di pagi hari ya, itu lebih baik saat teman-teman sesudah buang air kecil dan sesudah buang air besar. Nah, ini coba teman-teman lakukan setiap hari ya. Dok, menimbangnya itu sesudah makan atau sebelum? Ya, pokoknya gini, pagi hari ya, setelah bangun tidur teman-teman buang air kecil, buang air besar ya, sebelum sarapan. Nah, coba timbang. Yang ketujuh, jalan kaki atau naik turun tangga. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman. Jalan kaki dan naik turun tangga ini yang dimaksudkan gini. Kalau teman-teman pergi ke kantor ataupun ke kampus ataupun keluar rumah,
Kalau tidak terlalu jauh, coba untuk jalan kaki. Dibandingkan teman-teman memakai motor ataupun kendaraan ya. Atau misalkan teman-teman pergi ke kantor atau ke kampus. Nah, jarak kampusnya misalkan tinggal 100 meter lagi, ya coba teman-teman jalan gitu ya. Nah, kemudian naik turun tangga ini maksudnya gini, kalau seandainya kantor teman-teman ada lift ya, nah itu coba menggunakan tangga. Tapi kalau misalkan lantainya ada 10, ya jangan dari bawah ke atas naik tangga ya, capek ya. Misalkan dari tangga 1 sampai 2 teman-teman naik tangga, kemudian baru naik lift. Ataupun misalkan lantai 1 sampai lantai 8-nya itu teman-teman naik lift, kemudian berikutnya ke 10-nya baru naik tangga. Nah, ini pokoknya seperti itu ya. Tingkatkan jalannya ataupun bisa naik turun tangga. Tinggal disesuaikan saja. Nah, itu dia teman-teman kebiasaan ya, 7 kebiasaan di pagi hari yang bisa membantu menurunkan berat badan teman-teman lebih cepat. Nah, teman-teman sudah melakukan yang nomor berapa? Silahkan tulis di komentar bagaimana rasanya, ataupun masih belum semua ya, kasih tahu juga alasannya. Nah, jadi itu teman-teman ya, bisa dicoba, bisa dilaksanakan, langsung diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Kalau memang berat badan teman-teman sudah melakukan diet tapi masih gagal, belum turun, coba lakukan 7 aktivitas ini ya. Itu pasti akan sangat membantu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tetap like, share, dan komentar di video ini. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.